Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebel banget aku Kak hari ini. Kenapa Kak Iman? Kok sebel? Temen aku tuh jahilin aku, nggak ada kerjaan banget. Ya ampun Kak, ingat apa yang diajarkan kakak sekolah minggu. Kalau kita itu harus pengasih. Ingat, salah satu kasih itu adalah sabar. Tidak mudah marah-marah dan sayang kepada teman. Kok bisa sih Kak Imel ini kok malah jengkel dan marah sama temannya. Habisnya nyengkelin banget Kak. Ayo kita mau mengasihi teman itu. Yang jengkelin itu kita kasih pengampunan, kita ampuni. Dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Gimana, setuju enggak? Oke, setuju. Mari adik-adik di rumah bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ikuti gerakan kita ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Adik-adik di sini siapa yang mau seperti Tuhan yang penuh kasih dan yang sangat baik? Oke, kita lanjutkan nyanyinya ya. Semuanya tetap semangat. Show
letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau jadi seperti itu. Kau setia Meninggalkan takkan meninggalkan, percaya. dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, Ku tahu karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. taruh tangan kananmu di dada dan nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini ya. Apa kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Sambil angkat tangan kananmu kita nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Mari adik-adik yang mau menjadi seperti Tuhan hati ini, jadi seperti Tuhan, mau murah hati, mengasihi Tuhan selalu. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami semua boleh berkumpul Tuhan secara online untuk kami memuji Engkau dan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati hati kami supaya bisa menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang Yusuf. Waktu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, walaupun Yusuf tidak berbuat salah. Kira-kira gimana sih perasaan Yusuf waktu dia di dalam penjara? Apakah dia sedih? Gimana sih muka kalau sedih itu? Apakah dia marah? Coba adik-adik tunjukkan muka marahnya. Atau apakah dia kecewa? Kecewa sama Tuhan. Kan? Tuhan udah kasih mimpi yang bagus sekali buat Yusuf. Tapi ternyata Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Terus Yusuf dimasukkan ke penjara. Walaupun Yusuf itu tidak berbuat salah. Yuk kita mau lihat sama-sama keadaan Yusuf waktu dia di dalam penjara. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, adik-adik, ternyata Yusuf di dalam penjara tetap bersuka cita loh. Dia tetap melakukan setiap pekerjaan yang diberikan kepada Yusuf dengan baik. Sampai-sampai kepala penjara itu sayang sama Yusuf. Lalu menjadikan Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Yusuf mengatur segala pekerjaan yang ada di dalam penjara. Hebat sekali ya Yusuf ini. Nah, suatu hari waktu Yusuf lagi bersih-bersih, Yusuf kelihatan ada 2 orang temannya
yang sedang berwajah sedih. Terus Yusuf datengin mereka dan Yusuf tanya, "Kenapa kalian kok sedih?" Yusuf tetap peduli sama teman-temannya walaupun mereka sama-sama ada di dalam penjara. Yusuf tetap mengasihi orang-orang di sekeliling Yusuf. Tapi kira-kira kenapa ya teman-teman Yusuf ini sedih? Ada 2 loh yang sedih. Yuk kita lihat ceritanya. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Nah, adik-adik, dari kisah Yusuf hari ini kita belajar bahwa apapun keadaan kita masih tetap bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memperhatikan mereka, kita bisa bertanya tentang keadaan mereka, dan kita bisa menguatkan mereka seandainya mereka sedang punya masalah. Kita bisa menawarkan doa kita buat mereka juga loh. Ingat, Alkitab bilang apa? Doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi, doa kita itu tidak sia-sia. Yuk, kita mau buka ayat hafalan kita hari ini ya. Ada di kitab Ibrani. Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak kitab Ibrani itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Benar semua, kitab Ibrani itu ada di perjanjian baru. Yuk kita buka yuk. Di kitab Ibrani 10 ayat 24
4. Kakak bacain ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat hafalan kita hari ini berkata bahwa kita harus saling memperhatikan dan saling berbuat baik. Yuk, kakak mau ajak kita semua belajar untuk saling memperhatikan, saling peduli, dan saling berbuat baik. Kita bisa mulai dulu dari anggota keluarga kita. Misal nih, Papa baru pulang dari kantor, terus mukanya kelihatan capek sekali. Kita bisa memperhatikan Papa, kita bisa tawarkan sama Papa, Pak, aku ambilkan minum, Papa pasti capek. Gitu. Atau kita bisa pijetin Papa. Atau kita sekedar bilang sama Papa, Pak, terima kasih ya, hari ini Papa sudah kerja dengan baik buat aku. Pasti itu bikin Papa kalian senang. Atau waktu Mama lagi repot masak di dapur, kalian bisa tawarkan bantuan. Ma, aku sapukan ya, biar Mama nggak capek. Itu juga bisa loh. Jadi kita belajar untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan kita cuma memperhatikan diri kita sendiri dan kita nggak mau peduli sama orang lain. Ya, kita belajar seperti Yusuf. Apapun kondisi kita, kita tetap menjadi berkat buat orang lain. Kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh belajar dari Yusuf yang menjadi berkat buat sekelilingnya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk jadi anak yang peduli sama orang lain, untuk jadi anak yang berbuat baik, menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Berkati kami semua ya Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa menjadi seperti Yusuf. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. You'll need a piece of paper, scissors, and a pen. First, we're going to fold the piece of paper in half. And once you have it folded, you can place one of your hands in the bottom left corner, and we're going to trace every finger all the way down to the bottom of your wrist. Great, now that your hand's traced, we're going to cut it out. Now that you've cut it out, we're going to open it up and see our praying hands. On the inside of our praying hands, we're going to write our prayer. So you can take time with your family, parents, you can ask your kids what is on their heart, what do they want to pray and ask God for. We're going to write our prayers on the inside and we'll have our praying hands to keep on us. And here's our finished product.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat-ingat ya, jangan dilupakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Simpan di dalam hati supaya itu menjadi kekuatan buat kita setiap saat. Yuk adik-adik, kita mau akhiri, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati semua yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami semua dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Semua yang Kau percayakan dalam tangan kami Tuhan, kami letakkan Tuhan dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.